Sayang. Oh, syukurlah. Nyonya Sarah tampak begitu senang menyambut kedatangan Diva. Ia bergegas memeluk anak semata wayangnya itu dengan begitu erat. Dari mana saja kamu, nak? Kami begitu mencemaskanmu, tanya Tuan Abraham yang tak kalah senang menyambut kedatangan Diva. Aku ingin beristirahat sejenak. Aku capek. Balas Diva dengan raut wajah malas. Ia sedang tidak bersemangat membicarakan tentang kasus penculikan, meskipun Mommy dan Dedinya begitu penasaran. Setelah berhasil melerai pelukan Nyonya Sarah, Diva pun bergegas naik ke lantai atas, di mana kamarnya berada. Beberapa hari kemudian, itu kontrakannya. Gadis itu tinggal di sana, ucap Diva sembari menyeringai, menunjuk sebuah kontrakan sederhana yang menjadi tempat bernaung Ayu dan Bu Hasna sekarang ini. Apa kamu yakin? Ya, aku yakin sekali karena aku pernah mengunjungi tempat itu sekali, sahut Diva dengan penuh keyakinan. Ben memperhatikan situasi di sekeliling kontrakan dengan seksama. Mencoba menentukan waktu yang tepat untuk melakukan aksinya. Bagaimana menurutmu, cukup mudah, kan? Ben tidak membalas ucapan Diva. Ia masih diam dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Tunggu hingga situasi cukup aman dan kita segera beraksi, ucap Ben kepada dua orang anak buahnya. Siap, bos. Beberapa menit kemudian, tampak Ayu tengah keluar dari kontrakan dengan membawa sebuah kantong sampah berukuran sedang. Gadis itu berniat membuang barang-barang yang sudah tak layak pakai ke tempat sampah, sebab hari ini ia dan Bu Hasna berencana pindah ke kontrakan yang baru. Kontrakan yang jauh lebih luas dan nyaman, yang sudah dipersiapkan oleh Andrew. Itu dia, Ben. Lakukan sekarang, mumpung sepi. Pekik Diva kemudian setelah melihat sosok Ayu dari kejauhan. Diam kamu. Banyak omong, kesal Ben, kemudian memasang topeng yang sama seperti ketika ia menculik Diva beberapa hari yang lalu. Setelah memastikan bahwa situasi dan kondisinya aman, Ben pun bergegas keluar dari mobil dan kini berjalan dengan langkah cepat menghampiri kontrakan sederhana itu. Cepat, Ben. Cepat. Gumam Diva yang sudah tak sabar menunggu aksi pria bertubuh besar itu. Diva tersenyum miring. Mampus kau. Gadis songong. Aku harap Rafael menyingkirkanmu dengan cepat. Namun, sebelum itu terjadi, kamu harus merasakan siksaan terlebih dahulu. Sementara itu, Ayu yang tengah asik membuang sampah-sampahnya, sama sekali tak menyadari keberadaan Ben beserta anak buahnya di tempat itu. Baru saja ia berniat melangkah pergi, tiba-tiba saja sebuah tangan kekar membekap hidung dan mulutnya dengan sebuah kain. Kain yang sudah diberikan obat bius tentunya. Mah. Dengan sekuat tenaga Ayu mencoba berontak dan melepaskan bekapan seseorang yang tak dikenalnya itu. Namun, usahanya sia-sia karena kekuatan pria itu tak sebanding dengannya. Sepersekian detik berikutnya, tubuh Ayu pun mulai melemah. Kekurangan oksigen serta efek dari obat bius mulai bereaksi di tubuh hingga gadis itu. Hingga bruk. Dengan cepat, Ben menangkap tubuh mungil Ayu yang hampir saja jatuh ke tanah. Semudah mengangkat sebuah bantal, Ben berhasil memboyong tubuh Ayu dan memasukkannya ke dalam mobil yang sudah dipersiapkan oleh mereka sebelumnya. Yes, berhasil. Diva memekik senang. Ia begitu puas melihat aksi Ben dan anak buahnya yang hanya dalam hitungan menit berhasil menculik Ayu. Kedua mobil yang tadi sempat terparkir di depan kontrakan, kini melaju ke jalan raya dan bersiap menuju ke mansion milik Rafael. Bu Hasna bingung karena Ayu tak kunjung kembali. Ia pun penasaran dan segera menyusul keluar. Namun, sayangnya ia tak menemukan siapapun di halaman kontrakan. Sementara sampah yang tadi dibawa oleh Ayu, kini sudah berada di dalam tong sampah. Loh, Ayu kemana? Gumam Bu Hasna. Mengedarkan pandangan hingga kedua netranya tertuju pada sebelah sendal jepit yang tadi dikenakan oleh Ayu. Tergeletak di tengah-tengah halaman dengan kondisi rusak. Padahal sendal itu baru saja dibeli olehnya. Bergegas Bu Hasna menghampiri sendal itu, kemudian meraihnya. Tangannya bergetar dengan hebat. Instingnya sebagai ibu mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu kepada Ayu.
Terlebih setelah melihat banyaknya jejak langkah di tanah berpasir yang ia yakini bukan hanya milik Ayu. Ayu, apa yang terjadi padamu, nak? Bu Hasna berlari kecil, meninggalkan kontrakan. Siapapun yang ia temui, pasti ditanya olehnya. Bu, lihat Ayu anakku. Tanya Bu Hasna dengan raut wajah panik. Maaf, Bu. Saya tidak lihat. Hampir 10 orang yang ia jumpai, ia beri pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya hampir sama. Mereka tidak tahu. Dan tidak melihat Ayu sama sekali. Wanita parubaya itu hampir saja putus asa, hingga ia bertemu dengan seseorang yang sempat melihat 2 buah mobil berhenti tak jauh dari kontrakan. Kalau Ayu, saya tidak lihat, Bu Hasna. Tapi, tadi saya lihat ada 2 buah mobil berhenti di depan kontrakan. Mungkin saja Ayu ikut mereka, tutur wanita itu. Mobil. Mungkinkah itu Andrew? Tapi, kenapa Ayu tak pamit dulu sama aku? Gumam Bu Hasna pelan. Sementara Bu Hasna masih kebingungan dengan keberadaan Ayu, Andrew kini tengah di perjalanan menuju kontrakan calon istrinya itu. Semoga Ayu menyukai cincin ini, gumam Andrew sambil tersenyum menatap sebuah cincin berlian yang tengah ia pegang. Cincin berlian yang khusus ia pesan kepada seorang desainer perhiasan ternama, yang akan diberikan untuk sang kekasih hati. Cincinnya cantik sekali, Tuan, ucap sang sopir yang ternyata memperhatikan gerak-gerik Andrew di belakang sana. Andrew mengulas senyum. Apakah menurutmu Ayu akan menyukainya? Tentu saja, Tuan. Nona Ayu pasti sangat menyukainya, sahut pria parubaya itu. Setelah beberapa menit kemudian, mobil yang ditumpangi oleh Andrew pun tiba di depan kontrakan Bu Hasna. Selain menyerahkan cincin berlian itu, hari ini rencananya Andrew akan mengajak Ayu serta Bu Hasna pindah ke kontrakan yang baru, yang memang sudah ia persiapkan sebelumnya. Kedatangan Andrew saat itu berhasil mengejutkan Bu Hasna. Bu Hasna segera berlari dan kini berdiri di samping mobil lelaki itu. Nak Andrew. Bu, ibu kenapa? Tanya Andrew heran setelah melihat ekspresi wajah panik Bu Hasna yang kini berdiri tepat di hadapannya. Di mana Ayu? Bukankah Ayu tadi ikut bersamamu? Tanya Bu Hasna dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Ayu. Loh, saya baru saja tiba di sini, Bu. Memangnya Ayu kemana? Tanya Andrew balik. Ya Tuhan, terus Ayu kemana? Katanya tadi di sini ada 2 buah mobil dan kemungkinan Ayu ikut bersama mobil itu. Ibu pikir itu kamu, Drew. Bu Hasna tak mampu lagi menahan tangisnya. Andrew pun ikut panik. Tiba-tiba berbagai macam dugaan buruk terlintas begitu saja di pikirannya. Demi Tuhan, Bu. Saya baru saja tiba di sini, sahut Andrew. Ya Tuhan, di mana dia? Keesokan harinya, Ayu menggeliatkan badannya. Perlahan membuka mata dan mencoba mengedarkan pandangan. Namun, sayang kedua netranya tak mampu menangkap apapun di sana. Semuanya gelap dan hanya kegelapan yang dilihat oleh gadis itu. Ya Tuhan, di mana aku? Kenapa di sini gelap sekali? Gumam Ayu dengan bibir bergetar. Jika saat itu Diva masih diberikan sedikit penerangan oleh Ben, berbeda dengan Ayu. Atas saran wanita jahat itu, seluruh penerangan di ruang bawah tanah sengaja dimatikan agar Ayu tak dapat melihat apapun di sana. Perlahan Ayu meraba-raba lantai di sekeliling tubuhnya. Berharap mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang ada di pikirannya saat itu. Sejengkal, 2 jengkal. Hingga tak sengaja gadis itu menabrak jeruji besi yang menjadi pembatas ruang geraknya. Duk! Au! Pekik Ayu karena keningnya terantuk dengan cukup keras. Sembari mengelus keningnya yang sakit, Ayu mencoba berteriak untuk mencari pertolongan. Tolong! Siapapun, tolong aku! Cek! Tiba-tiba lampu penerangan yang ada di ruangan itu menyala. Ayu refleks meletakkan tangan ke depan wajah untuk menutupi cahaya terang yang berhasil menyilaukan matanya. Tak! 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 Suara derap langkah kaki berhenti tepat di hadapannya. Perlahan Ayu mengangkat kepala dan menatap beberapa orang pria tak dikenal, yang memiliki perawakan tinggi besar. Lebih besar dari sosok Karto, bodyguard Juragan Bahar. Siapa kalian?
Dan kenapa kalian mengurungku di sini? Tanya Ayu dengan raut wajah bingung menatap satu persatu pria berwajah sangar tersebut. Namun, tak satu pun dari mereka sudi menjawab pertanyaan darinya. Mereka tetap diam dengan bibir yang tertutup rapat. Ben, pria itu memberi isyarat kepada salah satu anak buahnya agar segera membuka pintu sel. Bergegas pria itu membuka kuncinya, lalu menghampiri Ayu yang kini terlihat semakin ketakutan. Mau apa kamu? Menjauhlah dariku. Pekik Ayu. Gadis itu mundur beberapa langkah ke belakang, guna menjaga jarak dari pria berwajah sangar tersebut. Namun tak disangka, pria itu dengan secepat kilat menarik tangan Ayu, lalu menyeretnya keluar dari ruangan berjeruji besi tersebut. Lagi-lagi Ben memberi perintah. Ia meminta anak buahnya itu untuk menyeret Ayu hingga ke ruang utama, di mana Rafael tengah berada dan menunggu mereka di sana. Tuan Rafael. Pria itu menghentikan aktivitasnya. Meletakkan sebuah kuas kecil yang ia gunakan untuk melukis, ke atas meja. Ya, Rafael memiliki hobi melukis dan hasil lukisannya benar-benar indah. Pria berwajah dingin itu mengangkat kepala dan kini menatap Ayu yang tengah berdiri di hadapannya dengan wajah yang terlihat memucat. Terpaku. Pria itu tak berkedip sedikit pun ketika menatap wajah Ayu untuk beberapa saat. Ia merasakan ada daya tarik yang begitu kuat, yang membuat Rafael begitu penasaran pada sosok gadis yang berdiri di hadapannya. Siapa namamu? Tanya Rafael. Masih dengan raut wajah datar. Ayu tak berniat menjawab. Yang ia inginkan hanya satu, keluar dari bangunan megah itu dan kembali ke kontrakannya. Apa kamu tuli? Siapa namamu? Ben membentak dengan berteriak dengan lantang di samping telinga Ayu. Ia kesal karena gadis tak menggubris pertanyaan sang Big Boss. Tidak penting siapa namaku. Aku hanya ingin keluar dari sini. Lepaskan aku. Balas Ayu. Gadis itu mencoba melepaskan diri dari cengkeraman para pria berwajah sangar yang tengah memegangi kedua tangannya. Diam. Ben lagi-lagi membentak dengan mata yang melotot. Apa aku terlambat? Tiba-tiba terdengar suara Diva dari belakang. Wanita itu baru saja tiba di sana dan ingin bergabung bersama para penjahat untuk mengeksekusi Ayu. Merasa kenal dengan suara itu, Ayu pun bergegas menoleh ke belakang. Kau! Pekik Ayu. Namun, gadis itu sama sekali tidak terkejut. Ia tidak heran jika Diva ikut andil di dalam penculikan itu dan menjadi bagian dari mereka. Diva tersenyum sinis, lalu berjalan melewati Ayu dengan angkuhnya. Ia menghampiri Rafael dan berniat memberikan pelukan kepada pria itu. Namun, siapa sangka ternyata Rafael menolaknya dengan tegas. Stop! Jangan sentuh aku, tolaknya dengan tegas. Kini ia menatap Diva dengan raut wajah yang terlihat begitu mengerikan. Ben bergegas menghampiri Diva lalu menariknya dengan begitu kasar. Kau dengar itu, sekarang menjauhlah dari bos kami. Oke, baiklah. Sekarang lepaskan aku. Sahut Diva dengan wajah menekuk kesal. Niat hati ingin memanas-manasi Ayu, tetapi malah dipermalukan oleh para penjahat itu. Andrew yang masih penasaran pada sosok Ayu, segera bangkit dari posisinya dan kini berdiri tepat di hadapan gadis itu. Siapa namamu? Tanya Rafael. Menatap lekat kedua netra Ayu dengan tatapan yang begitu sulit diartikan. Tanpa gentar sedikit pun Ayu mengangkat kepalanya, lalu membalas tatapan elang pria tersebut. Untuk beberapa saat, Ayu terpaku. Cara pria itu menatap dirinya, mengingatkan Ayu kepada sosok Andrew. Lepaskan aku. Ayu masih bersikukuh tak ingin memberitahu siapa namanya. Pria itu tiba-tiba tersenyum kecil. Wajah dingin itu tampak sedikit mencair di hadapan Ayu. Namanya Ayu, Tuan Rafa. Dan satu lagi, saat ini dia tengah mengandung generasi penerus Tuan Thomas musuh besarmu, sela Diva. Meskipun sebenarnya ia tidak begitu yakin bahwa Andrew adalah pemilik janin itu. Diva memang sengaja berkata seperti itu berharap agar Rafael segera menyingkirkan Ayu dari muka bumi. Hamil. Kedua alis pria berwajah dingin itu mengkerut. Ya, lihat saja perut buncitnya. Rafael melirik perut Ayu dan ternyata benar.
Perut gadis cantik yang berdiri di hadapannya itu tampak lebih besar dari ukuran seharusnya. Dengan raut wajah yang tampak sedikit kecewa, Rafael mundur beberapa langkah ke belakang. Namun, tatapan pria itu masih tertuju pada Ayu. Bawa dia kembali ke ruang bawah tanah. Aku akan menyusul beberapa menit lagi, titahnya kepada sang bodyguard, kemudian melangkah pergi meninggalkan ruangan itu dengan begitu cepat menuju kamar utama. Diva tersenyum puas. Akhirnya. Tidak masalah jika aku diceraikan oleh Andrew. Namun, jika aku tidak bisa hidup bersama pria itu artinya kamu pun tak akan pernah bisa hidup bahagia bersama Andrew, gadis songong. Sekarang, say goodbye buat semuanya, karena beberapa menit lagi kamu akan dieksekusi oleh Rafa. Ben kembali menyeret Ayu menuju ruang bawah tanah, sama seperti perintah sang Big Boss sebelumnya. Sementara Diva mengikuti dari belakang dengan senyuman yang terus mengambang. Setibanya di ruangan itu, Ben mendorong kasar tubuh Ayu hingga masuk ke dalam ruangan sempit berukuran 2x3 tersebut, kemudian mengunci pintunya. Para pria berwajah sangar itu berdiri di depan sel, sembari menunggu perintah dari Rafael selanjutnya. Tak berselang lama, pria berwajah dingin itu pun tiba. Ia masuk kemudian kembali memberi perintah kepada mereka. Segera keluar. Tanpa banyak bertanya, para pria bertubuh besar itu pun segera keluar. Tetapi tidak dengan Diva. Wanita itu kesal karena tidak bisa melihat secara langsung apa yang akan dilakukan oleh Rafael terhadap Ayu. Tuan Rafa, bolehkah aku? Belum selesai Diva berkata, Rafael langsung memotong ucapannya. Keluar. Diva menekuk wajahnya dengan kesal. Mau tak mau, ia pun terpaksa mengikuti perintah dari pria dingin itu. Berjalan keluar dengan wajah menekuk kesal.